Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andika Renggamukti dengan NIM 31 dan rekan saya Jose Gabriel Wijaya dengan NIM 87. Kami dari Universitas Trisakti yang mengikuti pertukaran pelajar dengan Universitas Andalas. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai TB besar kami, yaitu mengenai simulasi sistem, yang mana kami memiliki produk yaitu kursi kayu termbesi. Sebelumnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai simulasi sistem. Apa sih yang dimaksud dengan simulasi sistem itu? Simulasi dalam sistem manufaktur adalah penggunaan perangkat lunak untuk membuat model komputer dari sistem manufaktur, sehingga dapat dianalisis dan dioptimasi. Bidang ilmu simulasi sistem telah diindikasikan sebagai salah satu keilmuan yang paling populer yang dibutuhkan di kalangan manajer perusahaan manufaktur. Selanjutnya, kami menggunakan software yaitu Arena. Arena adalah sebuah program penyusunan model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan pencampuran dari dua kategori di atas, yaitu kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri general purpose simulation language. Ya, selanjutnya merupakan isi laporan tugas besar kami. Yang pertama ada latar belakang, lalu kemudian tujuan dan pembatas, lalu ada PPO, input analyzer, pembuatan model, error pada Arena, dan output. Yang pertama merupakan tujuan. Tujuan dari pembuatan simulasi ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektifkah dan seberapa efisienkah dari perakitan kursi kayu sebelum dilakukan proses sesungguhnya dalam manufaktur. Selain itu, juga untuk mengetahui estimasi waktu dan biaya yang diperlukan. Selanjutnya, pembatas yang kami gunakan yaitu menggunakan software Arena 14.0 sebagai simulator perakitan meja kayu. Dan yang kedua, menggunakan kursi kayu sebagai bahan perakitan dan acuan proses simulasi. Berikut merupakan peta perakitan operasi dari produk kami. Next. Selanjutnya, model konseptual. Model konseptual atau konseptual model merupakan suatu hipotesa yang digambarkan dalam diagram dari rangkaian hubungan antara faktor-faktor tertentu yang diyakini mempengaruhi atau memberi dampak kepada kondisi sasaran. Pada model konseptual, dalam proses ini menggunakan flowchart untuk membangun sebuah sistem. Selanjutnya, berikut merupakan peta rakitan kursi kayu atau produk kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jose. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan mengenai spesifikasi model input analisis dari kelompok 1 yang telah kami buat. Dan di sini dapat dilihat untuk input si summary-nya itu, distribution-nya itu adalah normal, sedangkan expression itu adalah normal juga, yaitu 0,0, dengan square error-nya itu merupakan 0,005172. Kemudian di sini terdapat chi-square test-nya itu, number of intervals-nya itu adalah 6, degrees of freedom, yaitu adalah 3, dengan tes statistik merupakan hasilnya adalah 2,47. Selanjutnya adalah corresponding untuk p-value-nya sendiri, itu adalah 0,485. Kemudian terdapat Kolmogorov Smirnov test. Nah, di sini terdapat dua bagian, yaitu tes statistiknya itu mendapatkan hasil 0,0489. Lalu untuk corresponding p-value-nya sendiri itu lebih besar daripada 0,15. Berikut adalah data summary-nya, dan selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai model komputasi yang telah kami buat. Di sini terdapat model komputasi yang kami buat, dan sebelumnya kami membuatnya itu dalam PPO, dan selanjutnya kami membuatkan di dalam arenanya. Di sini kami membuatnya itu kursi dengan 3 kayu, yang satu kayunya itu adalah termasuk senderan,
yang seperti pada gambar kami yang di awal, itu satu gambar itu berada di gambar paling dua kaki itu yang normal berada di depan, dan satu lagi itu menyambung dengan cenderan berada di paling belakang. Ini juga terdapat lanjutan dari modul komputasi kami yang tadi adalah awalan dan ini adalah yang akhiran sampai ke finishnya. Di sini adalah terdapat modul create. Nah, modul create-nya itu kami itu dari awal kedatangan bahan baku kayu. Nah, entity-nya sendiri merupakan itu angka 1 dengan type-nya itu expression. Dengan expression-nya itu normal, ya dengan unit-nya itu tuh minutes. Entities per arrival-nya itu merupakan angka 1, kami masukkan angka 1 dan maksimal arrivals-nya itu adalah infinite. Jadi berapapun yang dimasukkan itu terdapat itu bisa gitu loh. Jadi tidak ada maksimum dari arrivals-nya atau nanti unlimited gitu. Dengan first creation itu merupakan 0,0. Selanjutnya untuk modul root sendiri itu terdapat ada root 1, root 2, root 3, root 4, root 5. Nah, untuk root 1 sendiri itu ada root time-nya itu expo 1, yaitu units itu minute. Jadi root-nya itu per routes-nya itu adalah 1 menit. Dengan destination type-nya itu adalah 1. Nah, station name-nya itu merupakan station 1. Di sini kami tidak merubah untuk nama-nama stationnya sendiri, dikarenakan memang untuk agar kami tidak kebingungan karena kami pertama kali menggunakan aplikasi Arena. Dan begitupun seterusnya ada root 2, root 3, root 4, dan root 5 dengan station yang sama. Selanjutnya di sini terdapat modul station. Nah, untuk report analytics-nya sendiri kami menceklis semua agar aplikasi ini dapat berjalan dengan station 1, 2, 3, 4, 5 tersebut, station type-nya tapi tetap station. Kami tidak berubah dengan station yang lain. Dan juga untuk station name-nya sendiri, kami tetap menyebutnya station 1, station 2, station 3, station 4, dan station 5 sama dengan nama sebelumnya. Selanjutnya, itu terdapat modul proses. Nah, di sini terdapat dari pengukuran, pemotongan, perakitan, pengaplasan, pengecetan, dan juga pemotongan kembali. Nah, di sini pemotongan itu, mengapa pemotongan itu ada 2? Dikarenakan pemotongan yang pertama itu biasanya memang tidak terlalu presisi. Nah, jadi dikarenakan ini kursi kayu, jadi kursi kayunya itu membutuhkan yang presisi agar pada saat duduk itu tidak miring. Nah, di sini dapat dilihat ada pengukuran dengan tipe standar, itu action-nya itu size delay release. Nah, priority-nya itu adalah medium. Semua priority pada modul proses ini kami menyamakan dengan priority medium. Kemudian untuk resources-nya sendiri itu adalah one row. Semua kami buat sama one row. Kemudian untuk delay type-nya itu merupakan semuanya expression kecuali satu, yaitu pengaplasan. Mengapa pengaplasan berbeda? Dikarenakan yang lain itu merupakan suatu perakitan dan juga pemotongan, tetapi pengaplasan merupakan hanya pengurangan, hanya penghalusan dari benda kerjanya tersebut. Tapi tetap untuk unit saya kami menggunakan minute semua. Untuk allocation-nya sendiri terdapat value edit, dan untuk pada triangular itu terdapat minimum untuk semuanya, terdapat minimum value-nya itu adalah 5, dengan value-nya adalah 1, dan maksimumnya adalah 1,5. Nah, untuk expression-nya sendiri dari berbagai macam, dari Expo 2, Expo 3, Expo 1,5, ada 1, ada Expo 2, ada Expo 3 juga. Dan untuk report statistiknya semuanya oke. Makanya hasilnya adalah dicentang. Selanjutnya adalah modul hold. Nah, dari sini di modul hold ini kami memasukkan itu dengan nama hold 1. Nah, hold ini sendiri digunakan pada saat ketika sedang mengantri, benda tersebut mengantri dan bertahan untuk mengantri untuk ke mesin stasiun kerja selanjutnya. Nah, di sini kami menambahkan hold 1 dengan tipenya scan for condition. Nah, di sini berarti di sini hold di sini itu mengantri untuk mendapatkan quality control, mendapatkan pengecekan quality control. Nah, untuk kondisinya sendiri itu
dari pemotongan WIP ke pemotongan WIP 2. Nah, untuk queue type-nya itu adalah queue dengan queue name itu adalah hold one queue. Setelah itu adalah modul decide. Nah, modul decide-nya sendiri ada pilih pemotongan atau pemeriksaan keseluruhan. Dengan tipenya itu ada two-way condition dan juga two-way by change. Nah, untuk persen true-nya itu karena ada dua, jadi 100% itu dibagi menjadi dua, yaitu 50-50%. Dengan if-nya itu adalah expression dan juga entity type. Dan value-nya sendiri untuk pemotongan WIP itu sama dengan 0, dan untuk pemeriksaan keseluruhan itu adalah 1. Setelah itu, untuk modul separate-nya itu, kami itu memasukkan separate 1. Nah, untuk tipenya itu duplikat original. Nah, untuk persen cost of duplicates-nya itu adalah 50. Dan hashtag of duplicates-nya itu adalah 3. Nah, di sini adalah modul record. Nah, record ini jadi melakukan record sehingga kejadian ini dapat terjadi secara berulang-ulang. Nah, kami menamakannya itu dengan record 1, dengan type-nya itu count. Jadi nanti kami hanya memerlukan memasukkan jumlah, misalkan untuk pesanan kursinya adalah 10. Berarti nanti kami hanya ingin melakukan value-nya itu diganti menjadi 10, sehingga arena ini, simulasi di arena ini akan terjadi berjalan sebanyak 10 kali. Dikarenakan ini kami hanya ingin membuatnya 1, maka kami hanya perlu memasukkan value-nya itu 1, sehingga tidak ada pengulangan dalam simulasi ini. Untuk dispose-nya sendiri kami menambahkan dispose 1 dengan kami mencentang untuk record entity statistics-nya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika kami terdapat kesalahan dari yang telah kami buat, dan juga kami meminta maaf sebesar-besarnya kalau misalkan memang kami banyak kurangnya dalam melakukan presentasi ini. Sekian dari saya. Sekian dari kami, saya Jose Gabriel Wijaya dengan NIM 06300190087 dan juga rekan saya Andika Rangga Mukti dengan NIM 0630019000031. Izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih.